dan juara ke Thank you, semangat ya, semangat semuanya. Wow, luar biasa. Pertama kali main ke Yayasan Jantung Indonesia langsung diajak senam sehat jantung ya. Gimana rasa jantungnya? Sehat banget. Hati ini tetap ada di tempatnya, Mbak Risa. Mbak Risa, kita habis ini akan ada kegiatan lagi. Oke, yuk kita ganti baju dulu aja kan Siap, ya. oke. Keringetan ya, nanti kita ganti baju biar. Oke. datang Ibu. Assalamualaikum semuanya. Saya sangat senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan para pejuang yang hebat-hebat sekali ini. Pejuang penyakit jantung bawaan. Udah senyumnya udah lebar, insya Allah udah sehat ya. Saya Anissa Pohan Yudhoyono. Saya Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia. Pati atau Pati? Pati. Pati. Pati umur berapa? Tahu. Nggak tahu, lupa umurnya. Emang nggak usah hitung umur ya, anak ya, jadi anak-anak terus aja ya. Mau jadi apa kalau udah gede? Jadi apa sih? Udah pengen jadi apa? Misalnya jadi guru, jadi tentara, mau jadi tentara? Oh, jadi dokter. Oh pintar, jadi dokter jantung mau? Jadi bisa bantu lebih banyak anak-anak yang seperti Pati ya. Kalau jadi dokter jantung nanti lebih banyak lagi nih anak-anak yang bisa dibantu sama Pati. Kan sekarang Pati udah dibantu sama dokter juga ya. Oke, tadi kita baru aja ngikutin acara bareng sama para ibu, bapak, dan juga adik-adik pasien jantung anak, Mbak Nisa. Mungkin mumpung lagi bareng sama bapak ibu yang ada di sini, tadi aku sempat mendengar Mbak Nisa bilang bahwa operasinya ada yang lebih dari sekali. Ini juga usianya masih kecil-kecil banget, ya ampun. Gimana sih Mbak Nisa ketika di Indonesia ini kan ternyata sampai 8.000 Mbak Nisa. Iya. Pasien jantung anak. Jadi setiap tahunnya itu 1 dari 100 anak itu lahir dengan penyakit jantung bawaan. Jadi memang dibawa dari janin. Seperti itu. Jadi kurang lebih ada sekitar 80 ribuan lah per tahun di Indonesia. Dan antrian yang ada di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita itu sampai sekarang tuh ada 8.000 anak yang menunggu untuk bisa dioperasi gitu. Jadi sangat banyak sekali sebenarnya jumlahnya di Indonesia ini. Ya Allah. Mungkin aku juga mau tanya sama ibu yang ada di sini, yang paling lama ngantrinya untuk operasi. Ada yang lebih dari setahun? Lebih dari setahun? Satu tahun lebih. Ada yang lebih dari 2 tahun? Antriannya? Ada yang lebih dari 2 tahun antreannya? Belum ya? Oke. Kalau karena nungguin. Standby di Jakarta. Oh gitu. Oh. Makanya sampai 7 bulan di sini ya, Ibu ya. oke, Tapi begini, kalau dia lebih kompleks lebih cepat antriannya. Tapi semakin dia sederhana, jadi lebih dikebelakangin. Jadi dia bisa mundur lagi sehingga ada yang mungkin bisa lebih dari 2 tahun tuh karena mendahulukan yang harus lebih cepat dia tanganin gitu. Oh, oke. Iya. Nah, aku mungkin mau tanya Mbak, boleh pegang mikrofonnya silakan. Ini yang dari Sumbar nih, Padang. Dari Sumatera Barat. Namanya siapa Mbak? Nama aku, mamanya Zia, Aca aja panggil. Mbak Aca, Mama mamanya Zia. Zia. Zia, halo. Lucu banget ternyata. Pakai bunga-bunga di Iya, kepala. gemes banget. Pitanya. Mbak Aca mau tahu dong ceritanya pertama kali waktu Zia divonis ada kelainan jantung itu kapan? Aku lahiran di bidan. Ternyata dia lilitan juga pas keluar itu nggak nangis. Karena aku lahiran di bidan, dia tuh udah biru kan. Tapi bidan nggak ada bilang kalau dia kayak jantung atau gimana. Seminggu setelah itu karena keluarga ngeh gitu kan, iparku nyuruh coba periksa ke dokter anak. Dokter anak pun bilang kalau dia sama stetoskop aja, alhamdulillah baik. Cuman dia biru disuruh eho. Tapi namanya aku baru jadi ibu kan, akunya belum berani buat periksa.
Terus sempat di usia 5 bulan aku ke puskesmas, dokter puskesmas bilang, ini biru anaknya, coba di echo, dijelasin kalau biru ini biasanya ada jantung atau penyumbatan pembuluh darah katanya. Nah, itu juga belum berani sebenarnya, bilang ini kan nenek ini mertua, aku cerita sama mertua ini gimana Ma, apa nunggu 1 tahun aja biar agak besar dulu. Tapi aku kepikiran terus, jadi tanya teman-teman yang bidan juga, yang ada sekolah bidan kan, katanya bagus dari kecil itu lebih bagus ditanganin Ca. Beraniin diri minta rujukan buat di echo ke rumah sakit daerah. Pas di echo, seneng kayak aku tuh dokter karena nggak udah ngomong pas echo itu kan, jadi kirainku masih baik-baik aja. Pas dijelasin, dibaca hasil, langsung down karena langsung bilangnya kayak gini, Bu, jantung anak ibu rumit, itu baru pertama kali periksa. Langsung jantung anak ibu rumit, ini harus dirujuk ke Jakarta dan kemungkinan bisa lebih dari 1 kali tindakan. Jadi kami dengar langsung nangis kan, kayak berbincang sama keluarga, kayak mana bagusnya gitu. Ya udah beraniin diri aja dengan modal yang cuman bawa duit cuman buat ongkos doang, beraniin dulu ke Jakarta buat periksa. Langsung nyampe sini kirain langsung bisa ditindakkan karena kami emang nggak ada cari-cari tahu tentang rumah sakit harapan kita nih kayak mana gitu. Langsung nyampe sini ternyata ngantri. Untungnya Ziani nggak emergensi kan, tapi karena statusnya tuh kompleks, ada bocornya, ada penyumbatannya gitu. Nah di situ setelah dibawa nunggu karena dia harus di CT scan jaraknya 1 bulan, nunggu lagi 1 bulan. Sambil nyari-nyari rumah singgah sebelumnya belum dapat, sempat ngekos 1 bulan aja 4 juta gitu. Bener-bener kayak berjuang banget, tapi bilang sama mama, ya udah kita nunggu sini aja, mana tahu bisa cepet gitu. Baru ini pas di bulan Juni tanggal 12 kemarin dia ditindak. Dan itu operasi pertama, nanti kata dokter di usia dia 4 atau 5 tahun balik lagi ke sini buat operasi Fontan. Dan bakal ngerasain dia di ICU lagi, apalagi sekarang dia belum boleh pulang karena dia ada resiko dari operasinya, ada cairan. Dan cairan itu kilos yang lemak, dia nggak boleh minum susu sekarang, dia harus diet lemak karena kalau dia minum lemak dia bakal sesak lagi gitu. Jadi sekarang belum dibolehin. Makasih Baca udah sharing. Aduh aku jadi doain sembuh aja, semoga bisa Insya pulang. Soalnya dia juga jauh dari bapaknya kerja di Padang kan. Harus kerja. Baca hebat banget, semua ibu di sini hebat banget. Ya luar biasa. Terima kasih Baca. Nah, Mbak Nisa. Jadi tuh memang kadang-kadang untung kalau Mbak Aca ini berani ya, akhirnya memberanikan diri untuk yaudah ke Jakarta periksa. Tapi banyak juga orang tua, mungkin ibu-ibu bapak di sini ngerasain ya, awalnya takut dibawa ke dokter, takut mau diapain, alatnya apa, seperti itu. Jadi karena banyak sekali yang merasa khawatir untuk anaknya diperiksa, sehingga ketika datang ke Jakarta tuh kondisinya tuh kadang-kadang udah lebih parah gitu. Padahal sebenarnya kalau lebih cepat seperti Mbak Aca, ditangani lebih cepat, insya Allah tingkat penyembuhannya tuh lebih tinggi dan lebih cepat, sehingga tidak perlu rumit sampai sampai kalau ini hanya katanya 2 kali. Gitu kan, kalau sudah terlalu parah, iya. Jadi lebih cepat lebih baik. Jadi saya juga ingin mengedukasi dan mengajak teman-teman semuanya jangan khawatir karena teknologi udah canggih. Yang penting begitu ada kecurigaan langsung dibawa dan diperiksa, insya Allah nanti intervensinya akan lebih simpel gitu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya mau tanya lagi sama ibu atau bapak yang ada di sini tentang Yayasan Jantung Indonesia. Tahu pertama kali dari siapa? Saya tahu Yayasan Jantung Indonesia itu Dari Google Map? Dari Google Map? Gimana cara nemunya? kan di situ kan terbukti orang pada ngirim proposal, itu nyari. Terus alhamdulillah dipanggil SMS dari YJI, ya itu ya Bu. Itu Ibu tinggal di mana, Bu? Singkang. Maksudnya asalnya dari mana? Saya asal dari Cirebon. Oh, Cirebon. Ini baru di kateter kemarin ya? Iya, kemarin Desember 2004. Dia katanya Bu, pembuluh darahnya terbalik. Seharusnya pembuluh darahnya ke kanan, dia ke kiri. Jadi ada bocornya, ada pembuluh darahnya. Itu memang penyakit jantung bawaan tuh bentuk jantungnya macam-macam. Ada yang pembuluhnya aorta yang kebalik, ada yang kalau kita kan ada 2 serambi, ada 2 bilik, ada yang hanya 1 serambi 1 bilik, jadi kayak ikan, kayak jantung ikan. Kalau sekolah Bu, kalau sekolah lemas, pingsan, yang
itu bikin itu. Sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Iya. Sekarang udah 2 bulan di sini, Bu. Oke. Ini lagi menunggu apa sekarang? Sekarang ntar tanggal 28 nunggu bedah. Oh, di bedah. Kontrol bedah. Tanggal 3 itu 31-nya udah boleh pulang. Oh, oke. Mbak Nisa, dari cerita-cerita para mamah-mamah dan juga anak-anak ini yang rata-rata nggak tahu gitu ketika anaknya mengalami sesuatu yang namanya kelainan jantung gitu, ketika diperiksain bingung memberanikan diri akhirnya baru ketahuan gitu semuanya. Sebetulnya kalau dari penyakit jantung bawaan khususnya dari anak-anak, apa sih yang bisa dikenali gejala-gejala awalnya Mbak Nisa? Iya. Ya itu tadi disebutin sama orang tua biru ya, terus sering batuk. Kadang-kadang batuk orang tua pikir itu kan sakit flu gitu ya, padahal sebenarnya itu salah satu gejala penyakit jantung bawaan. Terus jari-jarinya tuh bulat-bulat gitu loh, kayak stick drum. Terus ya dia bergerak sedikit capek. Terus dia naik berat badannya nggak naik-naik, padahal nutrisinya oleh ibunya udah bagus gitu ya dikasihnya, tapi berat badannya nggak naik-naik gitu. Jadi kalau penyakit jantung bawaan sih biasanya ada gejala sih gitu. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, dan tapi sayangnya kan dokter di Indonesia ini untuk penyakit jantung anak hanya 100, dan di daerah tidak semuanya ada dokter jantung anak, sehingga mungkin kalau hanya ke dokter umum atau ke dokter anak biasa kadang-kadang susah terdeteksi kalau ini penyakit jantung gitu. Tapi syukur alhamdulillah ya yang tadi di Sumbar ya dokter anaknya udah cukup paham ya ini kayak penyakit jantung. Gitu. Tapi tetap semuanya pada akhirnya dikirim ke Jakarta. Ke Jakarta ya, pusatnya ya. Ibu, abis ini balik ke rumah singgah lagi semuanya? Oh oke. Lancar-lancar Bu untuk semua pengobatan anak-anaknya. Ketemu semuanya abis ini udah sehat ya. Terima kasih baik Mbak Nisa, ada yang mau disampaikan lagi? Adik-adik ini masih baru dioperasikan ya rata-rata. Tolong dijaga anak-anaknya jangan sampai terpapar oleh virus, supaya proses penyembuhannya lebih cepat, karena ini kan pasti masih fragile ya, masih pemulihan, jadi masih ringkih, masih rentan. Tolong dijaga, jangan terlalu banyak aktivitas yang capek, jangan terlalu banyak terpapar oleh orang-orang luar. Terus ibu-ibunya juga saya doakan mudah-mudahan orang tuanya tetap sehat juga. Karena menjaga orang yang sakit itu kitanya harus sehat dulu gitu ya, dan juga diberikan kekuatan ya untuk para orang tuanya. Itu aja. Kalau ada apa-apa boleh langsung ke Mbak Ami ya, Mbak Ami dari Yayasan Jantung Indonesia, admin kita. Mudah-mudahan kita semua bisa saling membantu lah dalam kebaikan terus. Jangan lupa sebarkan juga kebaikan ini kepada orang lain. Ya, kasih info, paling nggak edukasi tentang kesehatan. Gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu, Bapak. Makasih. Adik-adik makasih ya. Sehat-sehat. Sayang. Saya aku baru bentar aja udah terharunya kebangetan gitu. Mengandung bawang ya. Mengandung bawang ini kontennya Mbak Nisa. Iya. Tiap saat bertemu sama mereka. Iya, tapi kadang kita ke rumah sakit, kadang ke rumahnya. Lebih-lebih lagi. Iya, ya, tapi ini kebetulan lagi banyak nih. Biasanya kan hanya 4-3, makanya pas banget pas POV datang. Yaudah deh sekalian dibikin acara rame-rame. Kadang-kadang nanti pengurus yang lain juga ikut bantu kasih uang pendampingan gitu. Tapi kalau aku lihat memang rata-rata dari ekonominya menengah ke bawah. Iya, benar. Jadi ini memang rata-rata prasejahtera, keluarga prasejahtera. Karena kan biaya operasi itu mahal sekali kan, ratusan juta kan, gitu. Jadi memang perlu bantuan sih, nggak bisa hanya mereka keluarkan dari kantong mereka sendiri gitu. Nah, tadi sempat di-mention beberapa kali rumah singgah kan ya, tempat mereka tinggal di Jakarta tuh. Rumah singgah ini bawa YJI juga? Kami kerjasama sih, Oke. ada beberapa yang memang yang punya harapan kita, ada beberapa yang mereka harus bayar. Jadi makanya uang pendampingan ini tuh untuk membantu, itu salah satunya untuk bayar rumah singgah yang dikelola oleh pihak ketiga. Kami sendiri belum ada rumah singgahnya, tapi harapan kita sedang bangun nih. Nah, harapan kita kan saudara kita ya gitu, jadi mudah-mudahan kita bisa kerjasama di situ juga sih gitu. Oh, berarti kalau YJI ini kan geraknya dari donatur ya Mbak Nisa? Betul, dari donatur. Semua yang dikeluarin sama donatur, ini nih bentuk Iya. wujud aslinya ya, peruntukannya Nyata, ya, memang ini benar-benar kepedulian menjadi aksi nyata, karena saya juga ngerasain ya dampaknya itu luar biasa yayasan ini. Ini baru satu hal, masih ada banyak hal lagi yang dilakukan oleh Yayasan Jantung gitu. Aduh ya ampun. Mbak Nisa, aku baru sekali ketemu sama anak-anak dan ibu-ibu ini. Mbak Nisa tiap saat ada momen yang bikin Mbak Nisa kayak nyes gak bisa nih gitu gak sih Mbak Nisa? Saya
pernah waktu itu kunjungan ke rumah sakit ya. Kalau ke rumah sakit tuh lebih kerasa lagi ke hati sih. Terus ada satu anak yang memang sebenarnya bukan pasien yayasan jantung, tapi dokter bilang ini perlu bantuan lagi dari yayasan. Oke, nggak apa-apa, kita bayarin aja, kita support gitu. Dari Aceh atau dari PD pasiennya. Saya ketemu sama bapaknya karena nggak punya ibu, tidak punya ibu, hanya bapak. Jadi bapak yang tidur di situ. Akhirnya kata dokter, ini kalau yayasan jantung oke, kita operasi juga sore ini juga bisa. Oke, saya bilang oke. Ternyata setelah dioperasi justru meninggal. Itu saya ngerasain sedihnya tuh kan, udah ketemu, udah ngobrol sama anaknya, bapaknya gitu kan. Jadi di situ saya ini kita harus, justru bukannya saya menyerah, tapi saya merasa ini kita harus lebih kuat lagi bekerjanya untuk mengedukasi supaya jangan sampai terlambat datang, karena anak ini memang menurut dokter datangnya sudah cukup terlambat gitu. Itulah yang jadi permasalahan besar tuh adalah ketika penanganan di daerahnya atau keluarganya takut, atau penanganan di daerahnya lama, atau mengirimkan ke sini antriannya panjang. Jadi nyampe ke sini juga sudah parah kondisinya gitu. Ya ampun. Mbak Nisa, tapi kalau aku lihat ya Jay ini kan berarti fokusnya nggak hanya untuk jantung anak aja kan gitu, tapi memang kalau ngomongin soal anak-anak, angka 8.000 untuk populasi anak itu nggak sedikit gitu Mbak Nisa. Dan apalagi kalau ngomongin generasi emas, tadi Mbak Nisa sempat 8.000 tuh hanya antrian per tahunnya, 80.000 kasus yang ketahuan. Iya. Antreannya doang 8.000. Iya, jadi 1 dari 100 anak lahir dengan penyakit jantung bawaan gitu. Itu sebetulnya bisa dicegah kan Mbak Nisa? Sebenarnya bisa dicegah kalau penyakit jantung bawaan itu kan dari janin. Nah, pembentukan jantung itu 30 hari pertama. Ketika embrio itu terbentuk 30 hari pertama. Terkadang si ibu tuh belum sadar kalau dirinya hamil. Jadi mungkin yang masih ngerokok, yang masih pakai bahan-bahan chemical, masih terpapar bahan chemical, makannya masih belum betul gitu kan, dan jadi sudah terlambat ketika tahu positif hamil, sedangkan sebelumnya gaya hidupnya tidak sehat atau nutrisinya kurang baik. Karena itu memang dicegahnya dengan cara kita harus mengedukasi perempuan-perempuan yang usia produktif, yang memang siap, yang akan hamil dan akan kemungkinan bisa hamil, itu harus betul menjaga dirinya, nutrisinya harus baik, terjauh dari rokok, jauh dari kimia gitu. Dan kalau itu bisa kita edukasi, insya Allah anak-anak yang lahir lebih sehat. Selain penyakit jantung bawaan, tentu penyakit-penyakit yang lain ya gitu. Jadi memang programnya Pak Prabowo juga sudah betul tuh, bahwa yang ibu hamil itu atau ibu yang siap hamil perlu disupport dengan suplemen atau gaya hidup yang sehat gitu. Bahkan sekarang kan anak-anak dari usia SMP udah dikasih zinc kan, secara gratis kan. Itu untuk persiapan mereka juga nanti untuk hamil, melahirkan gitu. Oke, jadi ya jangka panjang ya. Jangka panjang. Karena kalau ya. kesehatan tuh nggak bisa instan kan, tapi harus dibentuk sedini mungkin dari gaya hidupnya gitu, dari benar-benar masih muda, dari kecil udah kita kasih gaya hidup sehat, sehingga itu yang akan membuat dirinya dan juga nanti keturunannya juga sehat gitu. Jadi nggak bisa sekarang kita mau berubah langsung sehat, itu nggak bisa. Perlu proses, badan kita juga penyesuaian juga perlu proses gitu. Betul. Takes time. Iya, jadi harus gaya hidupnya harus sehat memang. Oke. Nah, Mbak Nisa, mungkin nextnya aku mau coba lihat-lihat ruangan kerja Mbak Nisa. Yuk kita ngobrol-ngobrol di sana sambil ngemil-ngemil, makan-makan sarapan dulu kita. Iya sih. Akhirnya kita udah duduk, sebelum mulai ngobrol-ngobrol, masuk sini vibes-nya langsung beda banget ya. Pinky gemes, ngedesain sendiri ruangannya. Iya, ngedesain sendiri. Soalnya baru pertama kali punya kantor yang nggak bareng suami. Oh gitu. Biasanya kalau Mas Agus kan kalau nggak kayu hitam steel gitu kan. Maskulin Terus gitu kayak pertama kali punya ruangan sendiri, udah langsung pink semuanya. Itu lukisannya Pak SBY juga langsung aku ambil dari rumah. Aku bilang ke Pak Pipi, aku bawa ke kantor, ya udah biar matching. Iya lagi kayak this is me ya. Akhirnya gitu. Akhirnya. Tapi gemes sih, lucu banget. Mbak Nisa, tapi aku mau menyambung sedikit lagi tadi soal pertemuan kita sama para orang tua dan juga anak-anak penderita jantung yang masih kecil-kecil. Kan pendampingan yang dilakukan sama YJ ini kan udah panjang banget waktunya, kan puluhan tahun yang Mbak Nisa, dan sekarang Mbak Nisa di masa bakti 2024 sampai 2029. Iya betul. Sampai 2029.
Pas waktu pemilu ya. Pas waktu pemilu bener banget. Timingnya jadi apa namanya sama-sama sibuk tuh ya akhirnya sama yang kemarin Mas Agus lagi jalanin itu Mbak Nisa juga lagi sama-sama ngejalanin. Nah, tapi pertanyaanku ketika ngomongin soal pekerjaan ini, pendampingan yang Mbak Nisa lakukan, pasti kan nggak mudah secara psychologically untuk tadi kita ngadepin situasi keluarga dan anak. Aku aja gak bisa menahannya gitu. Tadi Mbak Nisa juga bilang ya, apalagi Mbak Nisa juga sebagai ibu gitu, yang juga punya anak, rasanya hati kayak diunyes-unyes kali ya ketika melihat hal kayak gitu. Psychologically gimana sih Mbak Nisa yang dihadapi sama para keluarga pasien dan juga pasien yang menghadapi situasi seperti ini? Udah pasti berat ya. Pertama menghadapi kenyataan bahwa anak mereka sakit dan sakitnya sakit jantung. Ini kan sebenarnya life threatening tapi sebenarnya bisa disembuhkan. Tapi shock pasti orang tuanya. Belum lagi harus menjalani perawatan yang panjang karena penyakit jantung bawaan ini ada mungkin yang bisa 1 kali operasi selesai, ada yang tidak perlu operasi, misalnya kasus-kasus sederhana hanya intervensi yang sederhana, ada yang harus berkali-kali gitu. Jadi ini perjalanan panjang dan kebanyakan dari mereka itu asalnya dari luar Jakarta. Jadi selain mereka juga harus mengalami proses panjang seperti ini dan jauh dari rumahnya, jauh dari keluarga gitu, dengan suasana ibu kota yang baru, harus tinggal di rumah singgah gitu, atau tinggal di rumah keluarga di Jakarta selama berbulan-bulan gitu kan. Jadi pasti tidak mudah untuk si pasien udah jelas, dan khususnya untuk keluarganya, orang tuanya. Apalagi kalau bapaknya harus bekerja, itu kan jadi ibunya harus sendirian jagain si anak gitu ya. Jadi ya kami terus berusaha untuk memberikan pendampingan karena alhamdulillah Yayasan Jantung Indonesia ini ada di 30 provinsi. Jadi walaupun mereka nanti sudah selesai perawatan di Jakarta, kan kembali nanti ke daerah masing-masing sebelum nanti beberapa tahun kemudian harus kembali lagi ke Jakarta untuk misalnya operasi lanjutan. Nah di daerah itu kami ada Yayasan Jantung Indonesia di daerah yang bisa membantu pendampingan. Saya minta monitoring nih. Kadang-kadang kalau habis pulang begini suka ada yang masih batuk-batuk tuh. Saya minta tolong cek ke Yayasan Jantung di daerah, anaknya batuk nggak, bawa ke dokter setempat gitu ya. Jadi khawatir kan kita karena mereka masih rentan sekali sehingga masih perlu dimonitor lah kesehatannya. Atau dari yayasan itu juga mengingatkan kalau misalnya orang tuanya khawatir atau takut untuk bisa membawa anaknya ke Jakarta gitu ya, didampingin oleh ini. Bahkan mereka kadang-kadang suka ada yang datang juga tuh pengurusnya dari daerah untuk menemani gitu kan. Nah ini kan yang aku lihat anak-anak, sedangkan penyakit jantung itu kan juga diderita sama lansia gitu kan Mbak Nisa. Kalau untuk usia lain sendiri yang rentan sebetulnya kena penyakit jantung tuh umur berapa sih? Iya benar, jadi penyakit jantung tuh macam-macam ya. Kalau yang tadi kita lihat tuh penyakit jantung bawaan itu memang dari janin ya, dari di kandungan gitu. Ada juga penyakit jantung koroner ya yang memang itu karena gaya hidup, karena lifestyle yang itu menyerang lebih banyak ke orang yang sudah dewasa. Tapi kalau dulu kita berpikiran bahwa oh penyakit jantung hanya untuk lanjut usia gitu ya. Jadi yang kita nih yang umur 20, 30, 40 santai-santai aja gitu kan, nggak perlu ngecek, nggak perlu makan sehat, nggak perlu gaya hidup sehat gitu kan. Tapi ternyata jangan salah, di Indonesia itu justru data menunjukkan yang paling banyak terkena penyakit jantung itu usia 25 sampai 34 tahun. Jadi memang ini udah shifting ke generasi muda sekarang. Itu nomor 1. Nomor 2-nya usia 15 sampai 24 tahun. Yang tertinggi Mbak Lisa? Yang tertinggi. Itu ada dua kelompok usia yang paling tinggi untuk terkena penyakit jantung. Jadi ya itu kita ternyata harus sedini mungkin sadar diri dengan screening kesehatan. Dan khususnya screening kesehatan jantung gitu. Kalau masih muda mungkin tidak harus setiap tahun. Bisa 2-3 tahun sekali gitu ya. Tapi yang paling penting cek kolesterol, gula darah, tensi itu harus rutin dilakukan minimal 3 bulan sekali, tensi sebulan sekali. Karena dengan adanya tensi yang tinggi itu ada indikasi ada sumbatan. Nah kalau misalnya itu tinggi terus bisa pecah sumbatan tersebut. Pecahnya diantaranya antara stroke atau pecahnya di jantung. Tergantung sumbatannya berada di mana. Nah itulah yang harus kita kontrol kolesterolnya dan tekanan darahnya harus kita cek terus gitu. Itu sebenarnya kan sederhana ya, tapi karena ketidaktahuan kita aja gitu ya, tadi kita tidak melakukannya. Kalau kita udah tahu, oh ya udah kita cek kolesterol lah. Oh kok tinggi terus ya kolesterol saya ya. Oh artinya kalau misalnya laki-laki kalau tinggi terus itu artinya genetik dan perlu adanya bantuan obat kolesterol seperti itu. Kerasa banget sih transisinya, mungkin zaman dulu kita papanya atau mamanya temen saya meninggal karena jantung, sekarang teman saya yang meninggal karena jantung. Iya, gitu. ada kan? Iya, dan iya. banyak juga tokoh-tokoh yang terkenal gitu ya, yang kita lihat loh kok meninggal mendadak gitu kan, ada apa gitu. Iya,
Padahal kita lihat padahal dia suka olahraga. Iya, lagi prime banget. Dia olahragawan kok bisa kena penyakit jantung. Nah, itulah yang kadang itu saya bilang walaupun gaya hidupnya sehat, tapi ternyata kolesterol tidak terkontrol karena memang genetik, itu juga bahaya. Jadi gaya hidup sehat udah pasti yakin, tapi kita juga harus kontrol kesehatan kita juga harus rutin. Gitu. Sebagai Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia, otomatis harus lebih galak nih urusan gaya hidup sehat di rumah ya Mbak Nisa. Benar, alhamdulillah suami saya udah gaya hidup sehat duluan sebelumnya ya. Gitu ya. Jadi mungkin saya harus menasihati diri saya sendiri. Tapi beneran jadi automatically gaya hidup berubah banget. Lebih aware aja sih. Sebelumnya kan memang udahlah ya ikut olahraga kadang-kadang sama suami atau sendiri juga saya pilates dan sebagainya. Makanan juga mungkin selama ini juga ya nggak terlalu yang aneh-aneh lah gitu ya. Tapi ya itu lebih apa ya? Lebih ke anak lagi sih sebenarnya. Saya lebih ke anak sih yang harus banyak olahraga, lebih cerewet lagi gitu. Kalau suami ya alhamdulillah udah bener dengan sendirinya. Udah di jalan yang benar. Iya, ya, tapi yang jadi PR adalah kalau ke suami itu ayo kita cek itu waktunya itu kan pemeriksaan kesehatan. Udah lama kan misalnya MCU-nya itu harus itu yang mungkin agak menantang buat saya gitu. Termasuk diri saya juga gitu ya. Mungkin datangnya nggak sebagai istri tapi sebagai ketua Yayasan Jantung Indonesia. Itu yang ayo kita MCU. Itu yang saya lakukan pertama sama orang tua saya. Saya ke bunda, ayah bunda selama ini nggak pernah mau. Maksudnya udah nanti ayah bunda sekarang aku udah jadi ketua umum Yayasan Jantung Indonesia, aku punya tanggung jawab lebih lagi. Ayo aku geret langsung berdua untuk cek jantung khusus di rumah sakit jantung. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja gitu. Wah, menarik banget, jadi banyak pengetahuan baru. Oke, nah aku ingin bergerak lebih jauh. Mungkin santai-santai Mbak Nisa mau sambil nyemil-nyemil nggak sih orang santai? Oh boleh nih, kita udah Silakan nyediain yang sehat. Duduknya di sini makanannya sehat semua loh. Ada jus, ada yogurt ya, ada granola, buah. Ya silakan. Atau kalau mau ini juga cukup sehat lah, bubur. Iya, aku Ya, ikutan Mbak Nisa di intermittent. Tapi ini udah waktunya aja. Oh ya udah, sebentar lagi brunch. Oh brunch, bener. Okay. Abis senam, abis kegiatan kan, Bener kita juga makan sih. bubur dulu nih kan ini benar-benar steril ini emang kalau Luar biasa ditutup ya. Oke. Sambil makan santai-santai Mbak Nisa tadi udah ngomongin soal pekerjaan Mbak Nisa, melihat keseharian Mbak Nisa sebagai Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia. Aku pengen bicara lebih banyak soal figurnya seorang Anissa Pohan. Ah gitu. Orang kan tahunya Mbak Nisa ini kan figur publik. Istrinya tokoh politik, seorang ibu gitu. Iya. Tapi hari ini kita ngelihat sisi lainnya seorang Anissa Pohan sebagai perempuan yang aktif sekali mengetuai Yayasan Jantung Indonesia. Gimana juggling kehidupannya Mbak Nisa? Itu banyak banget pekerjaan. Iya, alhamdulillah anak udah besar ya. Iya. Jadi saya tuh selalu yang pertama izin suami. Izin suami boleh nggak ada kegiatan ini, justru support banget nih Yayasan Jantung Indonesia suami karena ini yayasan yang sangat punya dampak yang luar biasa ya tadi untuk PJB, untuk pencegahan dengan senam dan edukasi lainnya gitu. Jadi support terus izin ke anak juga kan kalau saya dari dulu Aira itu tuh baru saya tinggal tidak tidur sama saya satu tempat itu baru usia 10 tahun. Oh ya? Jadi selama 10 tahun dia kemanapun saya pergi kerja ke luar negeri, keluar kota selalu ikut dari kecil. Nah sekarang kan udah mau 17 sih. Jadi dari ABG ya? Iya. Dan saya selalu nanya ke Aira gitu, kalau saya lagi mulai sibuk saya selalu tanya, Aira nggak apa-apa, Aira kangen mami nggak, Aira kesepian nggak? Nggak apa-apa. Oh jadi saya kontrolnya di situ. Kalau misalnya ternyata anak saya kelihatannya bermasalah dengan saya sering di luar rumah, saya akan kurangin gitu. Jadi kontrolnya di situ. Jadi prioritas saya tuh suami sama anak, itu yang pertama. Jadi yang lain-lain itu hal kedua lah pekerjaan saya. Dan alhamdulillah pekerjaan saya semua kan bisa saya atur sendiri waktunya ya. Bukannya saya kerja sama orang lain gitu, saya bisa atur sendiri waktunya. Sekarang udah ada teknologi, bisa Zoom, bisa WhatsApp. Sehingga alhamdulillah sih semuanya so far terkontrol ya. So far terkontrol, suami juga aman-aman aja. Mungkin sekarang kelihatannya jadi lebih sering Mas Agus dengan pekerjaannya sendiri, saya dengan pekerjaan sendiri. Semenjak jadi Ketua Yayasan Jantung saya memang lebih banyak sendiri bekerja. Tapi nanti saya mau ngajak juga kan ada Fornas nih. Kalau di KONI ada PON, kalau di Kormi kita ada Fornas. Kormi itu olahraga masyarakat.
Kayak apa tuh misalnya? Pertandingannya tuh kayak KJS tadi, senam jantung sehat, terus engklek, seru banget. terus e-sports, terus ada macam-macam. Olahraga warga lah gitu ya. Kuda pacu, seru banget. terus macam-macam ada 74. Inorga kita sebutnya, induk olahraga. Nah, saya sebagai penyelenggara untuk senam jantung sehat. Oh, Penyelenggara. cabangnya, Jadi oke. kita yang bikin sistemnya, penjuriannya, hadiahnya kita siapin. Nah, nanti akan ada di NTB dari tanggal 26 Juli pembukaan. Bulan ini berarti. Bulan ini. Nah, saya memohon kehadiran dari Bapak Menko untuk menemani gantian. Ya, kita coba atur-aturnya gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya supaya ketemu terus kan. Quality time. Iya, jadi kalau bisa kerja bareng-bareng. Karena saya kebiasaan kerja bareng suami. Ya, dulu kan selalu berdua kemana-mana kerjanya. Iya. Kayaknya emang bucin aja deh. Gak bisa lepas kayaknya memang ya. Ada yang hilang kalau nggak ada Mas Ahaye di samping Mbak Nisa. Iya. Dia pun juga gitu kan. Dia selalu aku harus ikut gitu. Sekarang agak lebih fleksibel. Kayaknya agak aneh aja kalau nggak ada dia gitu pergi. Beneran deh. Ya ampun. Kebiasaan berdua Ya kan ampun. soalnya. Tapi kalau jadi penasaran reminiscing zaman dulu pertama kali pacaran yang bilang suka duluan siapa Mbak Ya Nisa? dialah udah jelas. Yang nasir dulu udah jelas. Aku kan kayak kenalan pertama kali dijodohin tuh yang gimana ya, anak gadis metropolitan ketemu sama manusia hutan gitu kan. Rambutnya cepak, kulitnya gelap. Ya kita di dunia entertainment pemandangannya beda. Saat itu lagi nge-host siaran, Iya, kita iklan. lagi senang-senang hidup tuh kan. Iya. Terus ya akhirnya lama-lama yang jatuh cinta duluan ya itu, saya udah sering cerita juga sih. Ibu saya, ibu sama ayah saya tuh udah seneng banget sama Mas Agus. Terus kayak yang Beb, dia kan punya pasukan, dia tuh pemimpin. Waktu itu kan, oh iya lama-lama ya udah saya jatuh cinta juga. Luluh juga Iya. akhirnya. Oh, apa hal yang nggak pernah berubah dari zaman pacaran sampai sekarang? Dari kita berdua. Ah. Hidupnya masih serius dari dulu sampai sekarang. Kita tuh kalau baru ngomong sama teman-teman masih ngobrolin sama teman-teman kayak mereka masih suka nongkrong-nongkrong, nonton live music gitu ya. Terus saya gini, iya juga ya, seru juga loh. Emang nggak pernah? Nggak pernah. Udah terakhir nonton live music kapan ya? Kadang-kadang kita malah paling di Cikeas ada acara, ada live music, tapi nggak pernah tuh nongkrong-nongkrong gitu. Kayaknya perlu juga ya ada hiburan seperti itu ya gitu. Jadi kayak, pacaran lagi. iya, tapi pacaran pun juga dulu nggak ada. Nggak Kita ada kayak happy, gitu. nggak ada. Kan udah Mas Agus itu kan udah tinggal di batalion kan, dan jam keluarnya tuh susah. Paling cuma dapat pesiar hari Sabtu Minggu, kadang boleh izin bermalam, kadang enggak. Jadi waktunya tuh sebentar banget bisa ketemunya. Jadi kalau itu diatur-atur, sedangkan dia kalau lagi keluar dia harus ketemu orang tuanya, jadi kita harus bareng, atau misalnya keluar tuh dia harus cari barang, harus belanja apa gitu. Jadi nggak pernah tuh nonton yang kita pergi makan candlelight dinner atau nonton bioskop. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Jadi kan sebentar banget pacaran terus kawin kan. Ya ampun. Jadi ya hidupnya masih serius ya. Pantesan chillnya baru sekarang ya gitu ya. Karena dulu jadi istri tentara kebayang sih. Iya, masa nah itu semenjak sih. pensiun lebih fleksibel kan, waktunya lebih fleksibel dengan keluarga. Benar, Kita misalnya mau liburan lebih fleksibel, tapi sekarang menjadi menteri jadi lebih strict lagi kan, karena kan Balik lagi. iya harus cuti yang pasti. Kalau kemarin kan kita bisnis sendiri lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Tapi happy lah. Hidupnya banyak banyak berbuat untuk banyak orang kan. Iya, Kita iya, berdua iya. tujuan, karena kita cocok sih berdua, karena kita tuh lebih mikirin orang lain daripada kadang-kadang diri kita sendiri. Sampai kayak tadi, oh iya ya kok kita nggak pernah ya nongkrong-nongkrong nonton gitu, hang out gitu, kayak nggak pernah ya kayaknya perlu deh gitu, karena kita udah terlalu serius dengan day by day kegiatan kita berdua gitu. Ntar pulang kita cerita gitu kan, gimana tadi ini gimana gitu. Atau ngomongin politik, kita berdua hobi banget ngomongin politik, analisa kelas rumah tangga, analisa ketua umum. Seru banget. Nah, kalau ngomongin masa-masa hidupnya Mbak Anissa nemenin Mas Ahaye, jadi istri tentara udah, jadi menteri juga udah pernah, sekarang jadi Pamenko gitu. Kalau next step, nah kan orang pada bertanya-tanya nih, kayaknya Ahaye ini akan masuk ke bursa wapres ataupun presidennya 2029, visinya udah ke sana gitu. Banyak yang bilang cepat atau lambat
peluangnya akan ke sana Kayak menurut. kita makan buburnya udah dingin nih. Kalau Mbak Nisa gimana? Support gak sih? Kita Penasaran. terus terang belum pernah ada pembahasan saya dengan Mas Agus seperti itu karena kan fokusnya sekarang masih membantu Pak Prabowo ya. Dan prinsip kami sebagai jiwanya tuh prajurit, Mas Agus dan saya sebagai istri prajurit tuh kalau ada pemimpin kita akan loyal dan bekerja dan memenuhi semua perintahnya sebisa kami gitu. Sampai pemimpin kapanpun gitu. Jadi 5 tahun ini dan mungkin kalau jika Pak Prabowo nanti 5 tahun ke depan lagi masih terus menjadi pemimpin kami akan tetap loyal. Jadi belum mikirin ke yang lain-lain. Tapi kalau saya pribadi, saya kan udah bertransformasi dengan Mas Agus dari Mas Agus masih letnan, kemudian tiba-tiba pensiun, masuk politik. Saya ikut bertransformasi bersamanya, jatuh bangun, suka duka, dan apapun yang jadi pilihannya sih. Prinsipnya sebagai istri saya support. Saya support karena saya tahu bahwa di hatinya itu apapun di bidang pengabdiannya dia, bidang pengabdiannya Mas Agus itu adalah untuk NKRI, untuk Indonesia. Jadi hanya berubah jenis profesi aja. Jadi saya support aja apapun keputusan yang dibuat oleh Mas Agus, saya selalu support sebagai istri. Selama itu adalah positif. Selama itu adalah hal yang baik untuk diri sendiri maupun banyak orang gitu. Aku mau balik ke Mbak Nisa lagi. Iya. Mbak Nisa udah juga melewati banyak fase kehidupan gitu. Zaman Mbak Nisa masih di US, terus Mbak Nisa jadi penyiar radio waktu itu di OS, terus Mbak Nisa, kita mengenal Anissa Pohan dengan iklan samponya rambut berkibar bagus hitam mengkilap itu, sampai akhirnya Mbak Nisa ada di tahapan ini sekarang. Kalau Mbak Nisa mau ngomong ke diri Mbak Nisa yang dulu, Mbak Nisa tuh mau bilang apa sih? Like a self-reflection gitu. Aku bakal ngomong ke diri aku, apapun yang kamu perjuangkan saat ini, itu akan ada hasilnya nanti di yang masa yang akan datang. Percaya, kerjain aja semaksimal mungkin peluang-peluang yang sekarang ada di hadapanmu. Insya Allah di masa yang akan datang akan ditunai hasilnya. Gitu. Selalu percaya sama hasil gitu ya. Iya, karena aku udah kerja dari kecil kan, dari umur tahun 95 tuh, SMP aku udah mulai foto di Kawanku. Terus kemudian 97 juga di Sampul, terus ikut salah satu pemilihan Sampo. Terus ya sampai penyiar dan lain sebagainya sampai sekarang. Jadi di saat waktu itu teman-teman aku pada happy gitu ya. Aku adalah happy-happynya, tapi kan kebanyakan pulang sekolah kerja, pulang sekolah foto, pulang sekolah syuting gitu. Aku pengen bilang ke diri aku, entah kamu akan menuai hasilnya nanti gitu. Dan akan berbeda dengan teman-teman kamu yang usahanya tidak sekeras kamu gitu. And you did it, girl. Alhamdulillah, karena ternyata memang perjuangan itu pasti ada hasilnya. Jadi teman-teman juga yang sekarang lagi berusaha keras, jangan pernah menyerah. Pasti ada capeknya kita sebagai manusia ya. Betul. Namanya berjuang, tapi jangan pernah menyerah. Pasti nanti Tuhan akan kasih hasilnya. Gitu. Anissa Pohan. Tapi masih ada nggak kayak peninggalan nggak di Sampo itu? Perlu banget tuh kayaknya. Ini sisa-sisanya di anak aku tuh kelihatannya. Iya. Akhirnya bagus banget ya rambutnya. Iya, alhamdulillah Ya mirip. Apa emang diarahkan untuk berambut panjang dan merawat? Enggak. Rambut juga? Terserah, udah bisa ngerawat sendiri ya. Iya. Sekarang anak sekarang modelnya panjang, maunya panjang, udah sampai panjang malah disuruh potong malah susah. Ya ampun. Dia udah Cakep punya banget sih rambutnya akhirnya. udah punya keputusannya Aira sendiri sih. Oh, ya mama tinggal oke, Iya. aja. Karena Oke. memang anak-anak harus kita bebaskan kan untuk bisa benar, punya benar. pilihannya sendiri apapun itu. Betul, Kita hanya betul. bisa sebagai orang tua mengarahkan. Oke, Mbak Nisa, mungkin hati. mari kita tutup point of view kali ini karena ini tayangnya dalam rangka Hari Anak Nasional. Oh, iya. Dan juga untuk mengimpress semua perempuan di luar sana supaya bisa melihat look up untuk ke sosoknya Anissa Pohan yang tadi ngomong, lihat bahwa proses itu tidak mengkhianati hasilnya di sekarang. Apa yang pengen disampaikan? Kepada perempuan dan anak. Iya, betul. Silakan. Iya, jadi untuk perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, ibu-ibu ya tentunya ya, yang pasti dalam rangka Hari Anak Nasional,
yuk kita siapkan anak-anak kita dengan bekal yang baik, dengan pendidikan yang baik, dengan karakter yang baik, dengan kesehatan yang baik. Tentunya kita ajarkan anak-anak kita gaya hidup sehat, kita kasih nutrisi yang bagus, kita ajakin olahraga, kita minta jangan sampai ngerokok, itu bahaya banget. Dan juga pastinya kita harus sering mengawasi tekanan darah. Itu anak kecil juga zaman sekarang bisa ada yang namanya hipertensi juga. Jadi kita awasi kesehatan anak kita bekali, kita bentuk menjadi generasi yang unggul sehingga mereka siap nanti menyambut generasi masa depan di tahun 2045 insya Allah menjadi Indonesia Emas 2045. Yuk ibu-ibu kita semua bisa, kita bisa menjadi ibu yang pintar untuk menghasilkan anak-anak yang pintar untuk Indonesia. Yeay! Oh, aku kayak ngerasa lagi wawancara pageant ya. Lancar banget Mbak Nisa. Mbak Nisa terima kasih banyak. Thank you so Thank much. you. Selamat menjalankan tugas kembali. Thank you. Nggak sabar untuk ikut agenda berikutnya. Nggak pernah nggak seru kalau ketemu Mbak Nisa. Yes. Semoga bisa menginfluence para perempuan hebat di luar sana juga pengen sama hebatnya kayak Mbak Nisa. Ya. Oke. Thank you banget. Thank you banget udah datang ke kantor Yayasan Jantung, udah ikut Sama-sama. senam, udah ikut ketemu dengan pasien. Seneng Ya. banget dan mengakhiri dengan obrolan dan makan-makan sehat yang Yuk, akan kita habiskan let's habis go. ini. Oke, kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye bye. Yuk beneran dimakan yuk. Ayo, Udah sayang.